Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi untuk kita semua, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini, Senin tanggal 3 Oktober 2022. Tertulis dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 14, demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Audo parmahan nadinggan, hutadado akkanadiau, jala ditadanasidado au. Saudara-saudara, sebelum kita melangkah kepada gembala yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, kita akan lihat dulu tentang profesi seorang gembala pada zaman dulu dalam Alkitab. Pada waktu itu banyak tuan tanah dan pemilik domba yang tidak punya waktu karena mengurusi perdagangan di perkotaan, sehingga mempekerjakan gembala-gembala upahan. Dan karena hanya seorang upahan dan bukan pemilik, maka para gembala itu bisa berbuat semaunya terhadap domba-domba yang dipercayakan pada mereka. Bisa saja selama berminggu-minggu mereka membawa domba-domba itu ke padang rumput. Lalu saat kembali mereka mengatakan kepada pemiliknya bahwa di tengah perjalanan pulang beberapa domba mati dimakan serigala. Siapa yang bisa membuktikan perkataan mereka benar atau tidak? Atau di tengah perjalanan bisa saja gembala upahan itu mencuri dan menjual beberapa domba dan melaporkan domba-domba itu hilang. Pemilik tidak bisa mengecek kebenaran perkataannya. Itulah yang menyebabkan adanya persepsi atau pandangan orang-orang tentang gembala menjadi negatif pada zaman pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan mereka dianggap najis dan tidak diperbolehkan masuk dalam ibadah di bait suci. Maka sangat menarik sekali
ketika Tuhan Allah sengaja menyuruh malaikat menyampaikan berita mengenai kelahiran Mesias kepada para gembala, yaitu orang-orang yang dianggap paling hina pada waktu itu. Lalu para gembala itu masuk ke kota dan menceritakan kabar kelahiran itu. Reaksi orang menjadi bertanya-tanya, kenapa? Karena mereka tidak percaya akan perkataan gembala yang suka menipu itu. Dan pada waktu Yesus mengatakan kalimat, "Aku adalah gembala yang baik," maka dia ingin membawa orang-orang tersebut untuk melihat siapa Yesus sebenarnya. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik," ini mau menunjukkan gembala yang sesungguhnya. Ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus mau membandingkan atau menekankan gembala yang baik dengan mereka yang hanyalah gembala atau seorang upahan. Para upahan ini bukan pemilik domba, dan mereka tidak memperhatikan domba-domba tersebut. Bahkan ketika datang serigala, mereka akan meninggalkan domba-domba itu lalu lari, karena yang mereka perhatikan ialah diri mereka sendiri. Lain halnya dengan gembala yang baik, karena gembala yang baik justru memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang menjadi fokus dari gembala yang baik adalah domba-dombanya dan bukan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya ketika serigala datang, maka gembala tersebut akan memberikan nyawanya sebagai pengganti agar domba-dombanya tidak dimangsa. Saudara-saudara, inilah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia mati menggantikan hukuman dosa kita di atas kayu salib. Kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita, namun Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menanggung dosa-dosa kita. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah gembala yang baik," ini ingin menegaskan bahwa ia mengenal domba-dombanya. Walaupun domba-domba kelihatannya hampir sama semuanya, namun gembala yang baik dapat melihat perbedaan antara domba yang satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan ada pengenalan yang dalam dari sang gembala terhadap domba-dombanya, sehingga ia dapat mengenal setiap domba-dombanya. Inilah berita yang sangat baik. Inilah berita yang sangat indah bagi kita, karena Tuhan Yesus mengenal kita. Ia tahu tentang siapa diri kita dan jelas tahu semua apa yang menjadi pergumulan kita. Mungkin kepahitan yang kita alami, pergumulan demi pergumulan yang selalu menghampiri kita, kekecewaan yang sering terjadi, bahkan yang menyangkut pada kebutuhan hidup kita yang selalu kita khawatirkan. Saudaraku, akulah gembala yang baik merupakan panggilan dari Tuhan Yesus untuk kita, agar kita selalu mendekat kepadanya, semakin mengenal Sang Gembala Agung. Dan itu akan semakin membuat kita yakin dan mempercayakan hidup kita
di tangan Sang Gembala. Kita akan berkata seperti pemazmur di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan pernyataan iman seperti inilah kita dapat tenang dan bahagia bahwa Tuhan akan menggembalakan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Puji syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu Tuhan atas pagi hari yang indah ini yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Kami boleh menghirup udara yang Tuhan sediakan, dan itu merupakan kasih anugerah Tuhan yang terus kami selalu ingat untuk mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Dan kami juga menyerahkan hidup kami untuk pagi hari ini dan sepanjang hari ini di dalam melaksanakan segala kegiatan-kegiatan kami. Apapun yang kami lakukan pada hari ini, kiranya Tuhan berikan hikmat petunjuk sehingga semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami yakin bahwa Tuhan adalah gembala kami, dan kami tidak akan kekurangan apapun, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Bapa yang di sorga, kiranya kami selalu menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan Sang Gembala Agung, dan akan menuntun setiap hidup kami, sehingga kami tidak khawatir apapun, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapa yang di sorga, berkati kami semuanya, berkati keluarga kami, anak-anak kami, berkati juga seluruh umat yang percaya, yang selalu meyakini bahwa Tuhan adalah Gembala yang agung, yang walaupun banyak pergumulan, kekhawatiran, banyak yang kami alami yang membuat kami sedih, takut, khawatir, tapi kami yakin Tuhan akan menggembalakan hidup kami dan membawa kami ke air yang tenang, ke padang rumput hijau, dan akan menuntun kami kepada kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.